Oke, kalau nggak ada kendala, saya lanjut. Oke, selanjutnya teman-teman, teman-teman bakalan kenal dengan Pandas. Pandas itu library, ya, library di Python, gitu ya. Jadi gini, kalau masih bingung yang baca modul, jadi ini dibaca ya, modul ini ya. 1, 2, 3, 4 ini udah lengkap banget teman-teman. Ya, nanti kalau classroomnya ada kendala, kabarin. Jangan lupa baca dari modul. Modul itu paling lengkap justru dibandingkan saya yang cuma bahas tugas-tugas gitu ya. Nah, import Pandas as PD itu gini teman-teman. Dia itu adalah import Pandas as PD itu adalah library. Jadi gini, kalau di bahasa pemrograman, ya, di bahasa pemrograman, teman-teman begini, teman-teman harusnya, bukan harusnya, teman-teman harus paham tentang apa itu library, gitu. Nah, saya misalkan library itu dengan fitur di HP, ya, fitur volume nambah, volume naik, fitur restart, fitur apa? Fitur screenshot, ditekan tombol volume dengan tombol matikan gitu. Nah, itu fitur-fitur gitu. Nah, fitur itu tuh melekat pada smartphone. Fitur-fitur itu RAM-nya 4 GB, RAM-nya ini. Nah, itu fitur. Nah, sama. Di bahasa pemrograman itu ada yang namanya fitur. Nah, fitur itu dikemas dalam library. Contoh, kalau saya pengen mengolah data, saya pakai library-nya adalah Pandas, teman-teman. Nah, how to use Pandas ini, gimana cara pakai Pandas ini? Ya dengan import Pandas as PD, teman-teman. Gitu ya, Pandas as PD, dia otomatis langsung dapat. Gitu. Nah, oke. Nah, awal mulanya teman-teman, ketika kita mau import Pandas SPD ini, teman-teman, ya, yang harus teman-teman lakukan adalah begini. Ya, teman-teman buat dulu variabel, ya, variabel. Saya udah jelasin juga di pertemuan pertama, kalau nggak salah, pertemuan pertama atau kedua gitu yang sama saya. Ya, itu tentang variabel. Jadi variabel fungsinya buat apa? Ada yang masih ingat nggak kira-kira? Fungsi utama dari variabel. Tahu nggak kira-kira? Oke, maksudnya buat menyimpan data gini. Lihat ya, variabel contoh gini. Misal, saya punya variabel, em, variabelnya dan variabel nggak boleh dari angka, nggak boleh pakai spasi ya. Kayak misalkan ini variabel, nggak boleh nih pakai spasi, dia harus nyatu. Ini variabel. Atau gini deh variabel. Saya nyimpen data misalkan di sini nih ya, Muhammad Naufal. Oke. Ketika saya membutuhkan data Muhammad Naufal, saya tinggal kayak gini. Nama saya adalah variabel. Coba ya. Sorry, ini paling sintaks. Gini deh. File umur tahun terus alamat di provinsi ABC. Tidak contoh ya. Nah, ini saya bisa gini. Perkenalkan saya, coba ya, variabel umur saya, sorry, ini gue ya, perkenalkan saya titik variabel. Nah, perkenalkan saya Muhammad Noval. Tuh, misalkan saya kasih spasi, ya, perkenalkan saya spasi variabel umur eh, saya tinggal di ini spasi saya kasih di depan alamat.
Nah, jadi fungsinya buat menampung data. Lihat, ini variabel ya. Variabelnya variabel umur alamat. Ini tuh variabel nih. Yang di sebelah kiri ini variabel. Ya. Yang di sebelah sini tuh datanya. Oke, sorry. Saya pakai petik dua ya. Saya lupa pakai petik dua. Saya lupa pakai petik dua. Um, ini gini nih kalau pakai Google Laboratory. I'm not robot. Nah, oke deh. Tuh, hasilnya begini. Jadi ini fungsinya variabel. Umur saya, oke, sorry pakai spasi ya, tuh. Nah, jadi begini, teman-teman. Enggak. Jadi variabel itu fungsinya buat menampung data. Ditandai dengan sama dengan ini. Ini variabelnya, ini ini variabelnya, nih umur tuh variabel, tahun itu data, gitu. Data itu nggak mesti angka ya. Huruf itu juga bisa berupa data, teman-teman. Oke, kalau kalau belum ada pertanyaan, aman dari Mas Dandi? Ada yang mau tanya dulu nggak kira-kira? Ada teman-teman yang lain boleh nih kalau mau ada tanya. Saya feel free banget ditanyain. Oke, pas ya. Baik, kalau pas saya lanjut dulu. Kalau pas saya lanjut dulu. Nah, selanjutnya teman-teman, ketika kita membuat data frame itu kalau di Excel itu adalah ini teman-teman. Data frame itu adalah table kalau di Excel gitu. Nah, table itu fungsinya teman-teman ya, table itu fungsinya teman-teman ya. Table itu buat menampung data tabulasi. Tapi juga table ya, data tabulasi tidak table gitu ya. Nah, ketika kita mau buat table di Excel, teman-teman, kita harus masukkan input langsung kan, gitu. Jauh lebih gampang gitu. Nah, kalau misalkan di Excel, teman-teman ya, di Excel itu kan kita langsung input. Tapi kalau misalkan di Python, kita nggak bisa tuh langsung input-input. Kita nggak bisa, teman-teman. Kita nggak bisa langsung input-input gitu. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah ya, kita bukan menginput-input gitu ya, tapi kita membuat variabel dulu ya. Membuat variabel dulu, habis membuat variabel ya. Habis kita ngebuat variabel em, kita harus bikin yang namanya apa ya? Codingannya. Jadi kita buat variabel dulu gini ya. Caranya kita buat variabel dulu. Sekarang saya mau tanya deh, teman-teman mau nampung di variabel namanya apa? Mau nampung di variabel yang namanya apa kira-kira? Menampung di variabel yang namanya apa? Mau nampung di variabel apa nih? Sorry, suara saya kedengaran nggak? Ini saya coba off cam deh. Takutnya saya keganggu sinyalnya. Oke, tes. Suara saya masih kedengaran? Teman-teman mau bikin nama variabelnya apa? Boleh saran nggak kira-kira dari teman-teman? Let me know kalau teman-teman punya saran gitu maksud saya.
Aman, Kak? Aman ya? Oke, baik. Baik, kalau aman saya lanjut. Siswa boleh. Siswa. Nah, caranya kalau mau buat table, ya beda kayak di Excel. Kalau di Excel, saya bilang, udah kalian nggak usah hafalan. Di Excel saya ngomong gitu. Ya, kalian nggak usah hafalan. Kalian cukup tahu gimana caranya. Kalian udah bagus gitu ya. Cukup maksudnya cukup tahu gini. Kalian cukup tahu ya gimana cara apa ya? Kalian cukup tahu gimana cara baca panduan, kalian udah aman. Itu di Excel gitu. Nah, tapi kalau di Python, teman-teman, atau bahasa pemrograman, teman-teman memang harus hafal gitu. Ya, jadi saya konteksnya adalah saya nggak advice saya nggak berguna untuk diterapkan di Python gitu ya. Nah, teman-teman bisa mulai dari gini, teman-teman. Ya, ini hafalin pd.dataframe, pd.dataframe, hasilnya apa gitu ya. pd.dataframe. Nah, itu misalkan siswanya pd.dataframe ini buat membuat table. Ini ingat ya, ini buat membuat table gitu ya. Terus misalkan, nah, buka kurung, buka kurawal, baru input kolom satu. Kolom satu di input, oke. Titik dua, di input datanya. Oke, data satu, ya, koma, data dua, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu masih aman nggak? Ini sembari saya langsung kasih pembahasan ke teman-teman. Masih aman nggak? Kira-kira diikutin. Jadi ditampung dulu di Kurawal. Sorry, Kurawal ya. Ya, Kurawal. Ya, di depannya buat judul kolom. Ini judul kolom ya. Judul kolom. Judul kolom satu. Nah, ketika mau nampung data, pakai list. Nih, pakai yang tanda siku kayak gini. Oke, masih aman nggak? Buatkan ini, mungkin ada yang mau ditanyain juga boleh. Atau buat teman-teman yang lain, kalau ada pertanyaan juga boleh. Paham, Kak? Oke. Baik, kalau paham, kita lanjut. Nah, kalau mau buat judul kolom 2, misalkan teman-teman mau buat kolom 2, ya, tinggal koma aja, koma, isi kolom 2 apa, titik 2. Nah, ini kalau misalkan satu kolomnya ada dua data, teman-teman harus dua data dulu juga nih, kalau di data frame. Kalau datanya panjangnya beda, nah, nggak bisa. Sorry ya, ini juga sorry, salah. Nah, baru deh, ketika mau buat tabelnya, tinggal sepanggil siswa doang, gitu. Atau display ya, display itu buat tampilin table ya, siswa. Nggak mesti table aja sih, misalkan bisa grafik dan sebagainya. Hasilnya kayak gini. Oke, ini pembahasannya. Kalau masih bingung codingannya. Oke, ada yang mau tanyain dulu di nomor satu sebelum saya ke nomor dua? Oke, baik. Kalau aman, saya lanjut dulu, teman-teman. Ya, di nomor dua, ya, di nomor dua seperti ini, teman-teman. Lihat ya, di nomor dua, lihat.
saya langsung pembahasan dulu, teman-teman, gitu ya. Nah, ini ya ini kalau misalkan mau diklik-klik ini sebenarnya bisa nih. Enaknya sekarang dulu saya zaman-zaman pertama kali belajar pakai Google Collaboratory 2020 akhir itu belum bisa diklik-klik gini nih. Jadi kita sebenarnya nggak usah ngoding lagi. Ya, nggak usah ngoding lagi, apa ya, nggak usah ngoding-ngoding lagi kayak, mau buat tabelnya gimana dan sebagainya, atau buat grafik-grafiknya. Karena udah ada sendiri nih, enak banget sekarang, gitu ya, gitu. Nah, next step misalkan ditampilin tuh, nanti bakal muncul tuh. Nah, gitu. Gitu ya, enak banget sekarang, udah tinggal ini. Nah, saya lanjut dulu. Nah, jadi kalau misalkan mau ditampilkan kayak gitu, tinggal diklik-klik aja gitu ya, di sebelah kanannya. Oke, ini cara baca data Diamond. Jadi yang pertama di-download dulu Diamond CSV-nya. Oke, di-download dulu. Diklik ini, ya, teman-teman download. Oke. Nah, di saya ke download nih. Di saya ke downloadnya adalah diamonds4.csv. Harus sama ya. Nah, kita coba di tugas besar 2 ini. Ya, caranya, caranya, kalau saya kecepatan kabarin ya. Di bagian sini, oke, file, nanti upload file di sini. Oke, nanti baru teman-teman, ya, baru teman-teman pilih. Tadi kan saya Diamonds 2. Saya pilih Diamonds 2, nanti klik open. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Oke, sampai sini ada yang mau tanyain dulu dari teman-teman yang lain? Oke, aman. Baik, kalau aman kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, cara baca datanya gini. Lihat ya. Kalau di Python ya, lagi hafalan. Kalau misalkan cara bacanya adalah P. Jadi kita kasih variabel dulu. Misalkan variabelnya A. Ya, A sama dengan nah pd.read underscore csv. Kalau dia Excel, tinggal ganti XLXS gitu. Jadi formatnya disesuaikan. Nah, saya downloadnya CSV. Jadi CSV, baru saya kasih namanya. Petik 2 diturunkan nama. Namanya harus percis banget. Biar nggak salah, saya bisa gini. Saya rename file, saya copy paste ya. Copy paste ya. Jadi saya pakai save, tanda arah, ke copy paste semuanya, baru saya copy paste gitu. Jadi biar nggak salah-salah gitu, sorry. Nah, ketika mau ngambil datanya, saya tinggal A. Hasilnya begini. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kira-kira ada teman-teman yang lain boleh kalau mau ada yang ditanyain.
Oke, dari saya aman, Kak. Oke, baik. Nah, lanjut. Saya langsung di pembahasan, gitu ya. Karena ketikannya agak lama gitu ya, kalau saya ngetik gitu ya. Nah, boleh pakai display juga. Nah, secara default itu dari sananya, dia nampilin 5 paling atas, 5 paling akhir, gitu ya. Kalau teman-teman pengen yang atasnya doang, contoh, saya simpen di variabel namanya CSV. Ya, teman-teman pingin, ya, ingin cuman paling atas, teman-teman pakainya dot head. Oke, teman-teman pakainya adalah dot head. Kalau cuman atasnya doang. Kalau teman-teman pengen paling bawah, kalau teman-teman pengen paling bawah, pakainya dot tile. Ya, dot head dan dot tile. Nah, caranya adalah variabel dot head. Nah, di dalam kurungnya diisi sebanyak yang teman-teman pengen tampilkan. Ketika teman-teman pengen tampilkan 10 baris paling awal, berarti isinya 10. Oke, sampai sini clear nggak? Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu dari teman-teman yang lain? Boleh kalau mau ada yang ditanyain. Kalau data sebut yang akhir pakai apa? Pakai dot tile. Nora, pakai dot tile. Oke, Kak. Oke, ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyain? Data setahu saya sih berapa ya? Tunggu ya. Saya nggak pernah nyoba. Kayaknya 55 deh, coba deh. Tunggu ya, Mas. Sorry, sorry, sorry. Ini nggak bisa, sorry, sorry. Ini salah, salah, salah. Saya coba di sini ya. Oke. Oh, 55 masih boleh. Coba ya. Soalnya terakhir saya coba tuh 2000. Nah, ini 4, 1000 nggak bisa. Coba 100 ya. Oke, 100 nggak bisa. 78. 78 nggak bisa. Oke. Coba 56. Masih sanggup nggak dia? 56 masih sanggup. Seingat saya 55 justru. Oh ya, 60. Sebenarnya kan inspeksi gini bukan buat lihat semuanya ya. 60. Oke. 60 masih oke. 70 kayaknya yang nggak oke. 70 udah nggak oke kayaknya. Nah, karena ini oke bener kan 70 nggak oke. Berarti dia tuh cuma 65. 65 ya coba. 65. Tiap betul batasannya 65, 64, 63, 62, 61. Nah, batasannya 60 gitu. Batasannya 60 Mas gitu. Untuk saat ini 60 gitu. Nggak tahu nanti kalau Google Kolaboratorinya di apa ya?
diperbaikin lagi gitu. Kurang tahu gitu ya. Nanti kalau misalkan Google Cloud Watch diperbaikin lagi, berarti bisa lebih tuh gitu. Gitu. Sejauh ini 60 maksimal. Oke, aman sampai sini? Oke, Kak, lanjut. Oke, lanjut ya. Kalau agak pusing dikit kabarin ya. Ini saya habis ngajar sejam juga. Nah, teman-teman kayak dot head, dot tile, oke. Nah, selanjutnya yang teman-teman pelajari adalah gimana caranya kalau misalkan kita mau group by. Group by ini sebenarnya kita fungsinya buat menggrupkan sesuatu, teman-teman ya. Buat menggrupkan sesuatu, teman-teman. Nah, tunggu dulu. Ini diamusnya saya ganti dulu biar kelihatan pembahasannya. Oke, nah, oke coba ya. Sorry, PD-nya nggak kebaca. Oke. Nah, oke. Nah, ya. Jadi saya balikin yang errornya. Nah, oke. Nah, lihat. Kalau teman-teman mau group by, gitu. Group by itu gampangnya kita eh, ngelihat data dari sisi apanya. Ya, ngelihat data dari sisi apanya. Gitu. Contoh gini. Ini sorry saya download dari Kaggle. Jadi saya lupa nih XYZ-nya apa. Jujur saya lupa banget XYZ-nya keterangannya. Um, tab unnamed itu listnya. Color E itu juga saya lupa artinya apa gitu ya. Deskripsi datanya saya lupa gitu ya. Deskripsinya, bukan deskripsi statistik gitu ya. Nah, um, cut itu adalah kualitas gitu ya. Jadi cut itu bukan potong ya. Ya. Jadi cut itu bisa bisa banyak banget macam gitu. Nah, makanya sebenarnya dalam bahasa pemrograman kalau kita jauh lebih menguasai bahasa Inggris, jauh lebih mudah kita mempelajari bahasa pemrograman gitu ya. Nah, oke. Cut ini artinya adalah kualitas, teman-teman. Ya, artinya adalah kualitas. Nah, kualitas ini teman-teman, misalkan saya pengen lihat harga-harga tiap kualitas. Kualitas fair gimana, good gimana, ideal gimana, premium gimana, very good gimana. Nah, harga-harga dari tiap kualitas itu saya pengen lihat, gitu ya. Gimana tuh, Mas? Caranya? Ya, caranya adalah, misalkan saya pengen tahu kalau kualitas fair itu karatnya berapa, depth-nya berapa, depth-nya saya lupa, terus juga harganya berapa, exchange saya lupa, sorry ya. Misalkan harga dari tiap-tiap kualitasnya. Nah, berarti kan saya pengen menganalisis misalkan cut gitu. Kalau teman-teman belajar Office juga, Excel sama saya, oke, jadi sama ya. Sama kayak di pivoting pas kita pivot table gitu. Nah, di sini teman-teman, misalnya teman-teman ingin mengelompokkan berdasarkan cut. Nah, caranya adalah variabel baru dibuat dulu, baru sama dengan variabel group by-nya, variabel dot group by-nya. Contoh, CSV baru sama dengan CSV dot ya group by, grup berdasarkan nama kolomnya apa. Kalau lebih dari satu dibuat list. Selalu kalau lebih dari satu dibuat list, kalau enggak langsung petik. Gitu ya, langsung petik dua gini atau petik satu. Nanti dot mean. Ya, sebenarnya nggak mesti mean. Agregasi itu ada mean, median, dan modus. Mean itu rata-rata, median nilai tengah, mod itu modus. Kebanyakan data itu mean atau median gitu. Jadi agregasi tiga ini gitu ya. Tiga ini yang utama gitu. Nah, kalau mean tuh rata-rata. Misalkan saya mau cari rata-rata harga dari diamond kualitas premium. Segini nih harga rata-ratanya. Ya, tapi hati-hati di rata-rata tuh sangat diskat dengan namanya outlier. Gampangnya outlier nilai jomplang gitu. Nah, itu nanti ada di modul statistika gitu ya. Apa itu outlier gitu ya. Nah, jadi itu tentang cara ngegrupnya. Cara ngegrupnya ada yang bingung nggak kira-kira? Jadi kita ngegrup berdasarkan
kualitas gitu. Kualitas tuh rata-rata. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman yang lain? Paham Kak? Lanjut ya. Nah, lanjut. Tadi ini kalau misalkan mau ini pakai dua, pakai list. Oke. Nah, ini juga sama. Nah, selanjutnya perbedaan data frame yang table tadi dengan data series. Bedanya cuma satu. Kalau di data series, itu kita bisa ngatur indeksnya. Indeks itu paling kiri, A, B, C, D ini. Nah, kalau di data frame yang tadi, ini. Ya, kita nggak bisa ngatur indeksnya, teman-teman. Ini otomatis. Indeksnya tuh otomatis, teman-teman. Lalu, teman-teman, ya, buat di series ini, teman-teman, series itu cuma satu dimensi. Nih, satu dimensi itu gini, ya. Kalau saya bilang satu kolom, agak kurang tepat. Misalnya saya bilang gini, series cuma bisa satu kolom, itu kurang tepat, tapi tepatnya satu dimensi gitu. Karena kalau saya buat kolom nanti terbiasa dengan menggunakan istilah kolom. Tapi indeks ya, kalau data frame, lihat indeksnya bisa berapa aja nih? Ini indeksnya satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 indeks. Ini aja dua, ya, dua indeks. Nilai dan kelas. Nama, nilai, kelas, tiga indeks. Gitu. Saya nggak bilang kolom ya, indeks gitu. Nah, kalau misalkan di series cuma bisa satu indeks, dia cuma bisa satu kolom, bukan satu kolom lagi, salah nanti, satu dimensi gitu. Oke, sampai sini series tuh cuma bisa kayak gini doang, nampung datanya gitu. Cuman ini aja, ya biasanya data yang singkat disimpannya di series gitu, gitu. Tapi series bisa nyimpen jenis data apapun sih gitu. Ya, oke, ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira dari teman-teman yang lain sebelum saya ke bagian selanjutnya? Oke, aman ya. Nah, selanjutnya, Kak, kalau misalkan em, saya pengen ngambil, saya pengen ngambil eh, kolom kolom karat baris pertama. Jadi kolom tertentu baris tertentu. Tapi kalau rentang, setahu saya nggak bisa. Misalkan J1 sampai 10 itu nggak bisa rentang, gitu ya. Kalau rentang kan berarti 10. Maksudnya rentang di tengah-tengah ya. Maksudnya kayak berapa ya? 11 sampai 20 gitu ya, rentang, atau misalkan 33 sampai 35 gitu. Nah, setahu saya belum bisa gitu ya. Nah, display, jadi display nama variabel yang tadi kita simpan CSV ya. Sorry, ini CSV bukan A gitu. Tapi nggak apa-apa, tadi udah nyimpen di A ya. Nah, A terus kolomnya apa? Misalkan kolomnya karat tadi namanya kolom karat. Ini pakai kurung sikunya dua kali. Jadi listnya dua kali gitu ya. Titik baru head. Ya, head satu artinya baris satu. Kalau misalkan baris paling akhir berarti ini diganti apa headnya? Kira-kira.
Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Oh, betul, tile, itu ya. Nah, oke. Sampai sini ada yang mau ditanyain lagi? Kak, kenapa kurung sikunya dua? Sebenarnya buat nampung lebih banyak data, gitu. Kalau pakai, sebenarnya gini, karena di depannya variabel, dia nggak bisa langsung a dot karat. Ini nggak bisa, sehingga harus ditampung di dalam sebuah list, gitu. Nah, kayak gini, harus ditampung di sebuah list. Oke, sorry. Kalau kurung sikunya akibat satunya apa ya, Kak? Oke, sebenarnya saya nggak saring satu ya, kadang satu error. Kadang satu error. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Oke, sama-sama. Oke, baik, lanjut ya. Nah, ini selanjutnya, kalau teman-teman ingin deskripsi statistik, ini yang saya bilang kalau di kelas Python nggak usah hafalin 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 apa ya? Hafalin berbagai macam rumus-rumus gitu ya. Jadi dia cukup pakai gini aja, lihat nih. A.describe. Kalau penjelasan gini ya, jadi deskripsi statistik itu teknik atau penyajian data, teman-teman ya. Dia ada teknik atau penyajian data. Nah, teknik atau penyajian data berisi peringkasan peringkasan atau berupa gambaran umum. Intinya gambaran umum gitu. Bernilai maksimum kuartil 1, kuartil 2, setengah persen, kuartil 3. Nah, cara praktekannya adalah kalau di Python itu cukup variabel .describe udah muncul nih. Ya, contoh, saya jadi tahu di sini kesimpulannya adalah harga termahal dari suatu diamond segini atau harga rata-rata diamond segini. Sorry, segini gitu ya. Median dari harga diamond segini gitu ya. Jadi kita bisa tahu deskripsi statistiknya dari sini, teman-teman. Oke, dari .describe. Oke, nah ini kesimpulannya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak kira-kira? Saya kasih luang waktu banyak untuk pertanyaan.
Oke, baik. Kalau ada pertanyaan dari Nadira boleh dibantu itu absensi. Udah pada dapat modulnya belum? Kalau ada pertanyaan boleh ke sini ya teman-teman buat codingan atau dan sebagainya. Baik, kalau kalau belum ada pertanyaan, saya akhirin dulu teman-teman. Saya stop share. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini. Jangan lupa buat teman-teman diakses untuk link Google Classroom ya. Kalau belum ada, nanti boleh minta tolong Nadira. Oke, terima kasih buat teman-teman. Saya izin live ya. Sama-sama.